Haleluya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sepercaya biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal, kamera hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya. Dan juga saya percaya sidang jemaat yang di rumah yang menyaksikan dan live streaming ini dalam keadaan sehat dan diberkati dan hati terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, langsung saja kita akan mendengarkan kisah Tuhan dalam kitab Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-9. Kalau sudah dapat, mari kita katakan amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat Tuhan ketiga 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, api Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai kau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, puji Tuhan kita mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, yaitu kebenaran firman Tuhan yang adalah Allah sendiri mau datang berbicara kepada saudara dan saya pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ibadah maupun di rumah masing-masing. Perikop firman Tuhan kita baca tadi, perintah Tuhan pada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana saudara ketika orang membaca kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, ya, ini merupakan satu perintah atau amanat dari Allah Tuhan Yesus Kristus kepada seorang Yosua. Abdi Allah itu Yosua, ketika dia boleh menggantikan Musa yang sudah meninggal. Firman Tuhan katakan, ya, firman datang pada Yosua sebagai pengganti dari Musa, ya. Dia katakan bahwa ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri akan kuberikan kepada mereka, pada orang Israel itu. Jadi Yosua diberikan mandat perintah oleh Allah untuk membawa bangsa Israel kepada satu janji, ya, satu berkat, kemuliaan, yaitu merebut tanah Kanaan, ya. Nah, begitu juga saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang akan diberikan amanat, mandat, perintah oleh Tuhan Yesus Kristus untuk merebut setiap kemuliaan yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Amin. Seperti yang selalu saya katakan dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 27, Kristus adalah pengharapan kemuliaan saudara dan saya. Amin. Kristus adalah pengharapan kemuliaan saudara
Dia katakan ada kemuliaan, ada harta warisan yang Tuhan akan sediakan bagi saudara dan saya. Ya. Untuk itu saudara dan saya harus capai, harus terima itu saudara. Sebagaimana yang Tuhan perintahkan, Allah perintahkan kepada Yosua, abdi Allah ini, untuk dia akan membawa bangsa Israel merebut yang namanya Kanaan. Saudara ya, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Haleluya, perjanjian kekal. Sehingga dia katakan saudara, dalam ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bagaimana perjanjian Tuhan dengan Musa itu tidak akan pernah digagalkan oleh Tuhan, saudara. Apa yang sudah dijanjikan kepada Musa, dia juga akan berikan itu kepada siapa yang akan meneruskan perjanjiannya, ya kepada Yosua. Jadi tadi saudara, setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada saudara saya, ingatlah bahwa Tuhan pasti akan genapi. Sebab bilangan 23 ayat 19, kalau tidak salah saudara, bilangan 23 ayat 19, karena Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Haleluya. Ingat baik-baik, Allah saudara dan saya itu bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia janjikan, kemuliaan yang dijanjikan pada saudara dan saya, pasti akan genapi. Sebagaimana dia janjikan pada Musa, dia akan juga berikan itu kepada saudara penerusnya, yaitu Yosua. Haleluya. Sehingga saudara, janji dia katakan, ayat 3 dia bilang, setiap tempat yang diinjak oleh tapak kakimu akan kuberikan kepada kamu. Haleluya, luar biasa. Di mana kata telapak kaki kata hamba Musa atau Yosua berada, tempat itu akan diberikan kepadanya. Luar biasa ini saudara. Janji berkat luar biasa. Nah, janji itu saudara untuk merebut Kanaan, janji kepada saudara dan saya Tuhan berikan. Saudara akan gapai, Yosua akan gapai. Ada syaratnya. Haleluya. Nah ini syaratnya saudara. Ya. Tapi sebelum kita lihat syaratnya, ada janjinya lagi, ayat 5, Yosua pasal 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingat baik-baik, ketika Yosua akan merebut tanah Kanaan, ya, dia akan merebut tanah perjanjian bersama dengan bangsa Israel. Yosua ini akan banyak tantangan yang akan dihadapi, saudara. Ya, kan banyak tantangan, ya, peperangan sana sini. Ya, kalau orang baca saudara ya, nanti saudara rajin baca, ya, di perjanjian lama itu banyak pertempuran yang diadakan oleh Yosua. Bagaimana dia bertempur untuk apa? Meruntuhkan Yeriko, ya, dan juga apa saudara? Dia membawa bangsa Israel untuk menyebang sungai Yordan. Bagaimana dia akan mengalahkan itu bangsa apa? Ai, ya. Orang-orang negeri Ai, firman Tuhan bilang, pertama ini rakyat Ai kalahkan mereka karena ada apa? Ada dosa. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Yosua punya kebesaran hati. Dia pegang ini janji Tuhan pas ayat 5 ini bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan tidak membiarkan dia. Haleluya. Jadi dia mendapat kemenangan dalam setiap peperangan. Nah begitu juga saudara saya, untuk merebut saudara setiap janji-janji Tuhan, iblis tidak senang. Iblis tidak senang untuk saudara dan saya menggapai kemuliaan demi kemuliaan dalam pribadi saudara, rumah tangga saudara, dan usaha bisnis pelayanan saudara. Iblis tidak senang, sehingga iblis itu tidak tinggal diam. Dia menghalangi berkat-berkat kemuliaan bagi saudara dan saya. Haleluya. Tapi saudara, kabar baik buat saudara dan saya. Hari ini saudara semua umat Tuhan yang di muka bumi sementara merayakan namanya Hari Pentakosta, ketuangan Roh Kudus. Haleluya. Tapi orang percaya orang semua sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Orang semua ada Roh Kudus. Nah itu juga bagian dari jaminan saudara dan saya untuk mencapai kesempurnaan, menggapai kemuliaan. Karena Tuhan ada catat, tapi saya sudah lupa di mana. Ada meterai Roh Kudus yang akan menjamin. Roma itu apa Galatia kalau tidak salah ya. Ya. Di dalam kitab
Perjanjian baru bahwa ada meterai Roh Kudus yang akan membawa saudara melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ada Roh Kudus. Sehingga saudara, ayat 6 mulai syaratnya ini. Ingat, Tuhan bilang, "Torah akan menggapai tanah Kanaan. Torah akan melihat kemuliaan Tuhan." Ya, yang Tuhan sudah berikan pada Yosua, bahkan orang-orang percaya. Tapi ingat, Tuhan bilang, Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia sudah berikan saudara saya Roh Kudus. Dan syaratnya ini ayat 6 sampai ayatnya ke-9. Untuk merebut Kanaan, untuk melihat kemuliaan orang percaya saudara saya. Ayat 6 dia katakan, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Dia bilang apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena engkau yang memimpin bangsa ini. Mungkin Allah berfirman pada Yosua, "Engkau memimpin bangsa ini, merebut tanah Kanaan." Jadi kasih kuat dan hati-hati. Begitu juga kepada saudara dan saya secara pribadi. Tuhan akan berkata kepada saudara dan saya, Melda, kasih kuat, kasih teguhkan dan hati-hati. Karena Ngana akan membawa keluargamu, teman-temanmu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Masing-masing para akan diberikan mandat perintah oleh Tuhan, ya, untuk merebut setiap kemuliaan. Tapi satu hal Tuhan katakan, kasih kuat itu hati, kasih teguh itu hati. Ini bicara apa ini saudara? Kasih kuat teguhkan hati, bicara iman saudara. Kasih kuat, kasih teguh itu iman. Iman bicara apa saudara? Coba Ibrani 11 ayat 1. Kasih kuat, kasih teguhkan kata Tuhan hati, alias kasih kuat, kasih teguh itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kita harus percaya kepada Yesus. Iman itu adalah kepercayaan. Walaupun orang tidak melihat itu Yesus, namun orang percaya dia ada. Amin. Karena Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan berkata saudara, Ibrani 11 ayat 6, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Haleluya. Saudara dan saya, dia bilang tanpa iman saudara tidak berkenan kepada Allah. Ya, jadi saudara saya harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah akan berikan upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahkan dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16, kalau tidak salah 17, orang benar akan hidup oleh iman. Coba 17. Roma 1 ayat 17. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini saudara. Jadi orang ada sekarang ini seperti Galatia 2 ayat 20, ya. Coba Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ada hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Jadi yang hidup saudara hidupi sekarang ini di dalam daging itu hidup karena iman kepada Yesus. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, baik dalam roh, jiwa, tubuh saudara, berimanlah saja kepada Tuhan, ya, yang menciptakan saudara dan saya, yang membuat saudara dan saya ada di tengah dunia ini. Saudara harus percaya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah itu Allah yang maha besar, ya, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, ya, Dia sangat besar saudara. Jangan saudara dan saya membatasi itu kuasa Tuhan dengan logika pikiran saudara. Yesus yang saudara dan saya itu amat besar. Kalau saya lihat ada satu foto, pernah di jam, ya itu sana di jam, itu bumi, ya, galaksi ini
Ya, itu bumi. Itu cuma di tangan Tuhan. Betapa kecilnya saudara dan saya. Bumi itu di tangan Tuhan. Saya lihat, saya perhatikan di jam. Apa itu gambar ini? Oh, apa tuh bumi? Tuhan cuma ada pegang begini. Ya, di antariksa galaksi ini, bumi itu kecil. Ya, haleluya. Saudara, jadi saudara harus percaya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang maha besar. Jadi sekecilnya saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara, apa yang ada dalam hati saudara, Tuhan maha tahu. Mazmur 139, ya ini. Coba lihat, puji Tuhan. Multimedia berversi keluar. Tuh bumi, cuma seperti itu. Orang ada di dalam situ. Haleluya. Sehingga, saudara, coba Mazmur 139. Tuhan Allah yang maha besar ini, Dia Allah maha tahu. Ya, Mazmur 1 dan 2. Di situ firman Tuhan berkata, apa yang engkau pikirkan? Apa engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri? Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya, bahkan ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berlari, segala jalanku kau maklumi. Itu, saudara, Allah yang korang sembah, Allah yang maha besar. Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi. Melda mau di kantor, Melda mau ada di tanpa buang air kecil, ada Yesus. Ada, semua ada. Tempat di kamar tidur ada. Di pasar ada Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang terang imani itu hebat. Amin. Allah yang terang imani itu luar biasa. Ya Om Erkan, ada Dia, kata firman Tuhan. Ya, Ibrani tadi kata, Dia ada. Tapi saudara sungguh-sungguh harus percaya kepadanya. Haleluya. Sehingga kalau saudara percaya kepada Yesus, ya, apalagi yang sudah meragukan? Kasih kuat itu iman. Kasih teguhkan itu iman. Haleluya. Ya. Harus ada keteguhan iman. Jangan ada lagi ketakutan. Sekarang dunia, ya, karena COVID-19 tidak ada obatnya itu virus itu, ya kan? Obatnya apa? Obatnya apa, saudara? Iman. Iman yang menjadi obatnya, saudara. Yang ada lain. Ya. Obat dari COVID-19 adalah iman, saudara dan saya. Itu obatnya. Makanya saudara dan saya, kuatkan, teguhkan hati saudara dan saya. Ya. Bahkan ayat 7 dia katakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan padamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi ayat 7 ini dia kasih ulang lagi itu, kuat dan teguhkan hatimu. Tapi ada tambah apa, saudara? Sungguh-sungguh. Jadi saudara kasih kuat, kasih teguhkan iman lagi, lebih sungguh-sungguh. Akan menghasilkan iman yang sungguh-sungguh. Caranya apa, saudara? Caranya apa, saudara? Supaya saudara dan saya memiliki iman yang teguh, tidak mudah goyah. Saudara harus banyak berdoa. Saudara harus banyak berdoa. Supaya imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan tidak akan mudah digoyahkan. Amen. Tidak mudah digoyahkan kalau saudara banyak di kaki Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Maka kekuatan Tuhan dia akan curahkan kepada saudara dan saya. Amin. Ya. Supaya saudara punya iman kuat, kepercayaan saudara semakin kuat, makin lagi diteguhkan. Hanya banyak berdoa, saudara. Hanya berdoa. Ketika engkau berdoa, banyak hal-hal yang Tuhan akan singkap-singkapkan pada saudara dan saya. Jangan berhenti untuk berdoa. Ya, Lukas 18 bilang, jangan jemu-jemu berdoa. Lukas 18 ayatnya yang ke-7 dan 8. Ya toh? Tidakkah Allah akan benarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau sebelum saudara punya iman bertumbuh, doa dulu. Ya, Lukas 18 ayat 1, dia katakan jangan jemu-jemu berdoa. Lukas 18 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perkataan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara dan saya, apakah masih setia berdoa? Atau berhenti berdoa? Serasa jenuh? Berdoa. Kenapa orang berhenti berdoa? Karena tadi mereka sudah tidak percaya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah itu Allah yang maha besar. Tubuh bumi itu cuma orang kalau sudah tidak berdoa, mereka sudah tidak percaya lagi kepada Yesus yang besar itu. Tapi kalau orang suka berdoa, dia percaya bahwa kekuatanku cuma lewat doa. Saya mau datang kepada Tuhan di kaki Tuhan, karenanya Yesus yang sanggup menolong saya. Karena cuma tapi iman yang sanggup menyembuhkan saya. Iman itu akan timbul selain dari mendengar firman Kristus, doa menentukan. Karena dia bilang tuh tadi di Lukas tadi, bukankah Tuhan yang nak mengulur-ulur waktu untuk menolong, tapi dia mau berdoa kuat, cari kita. Firman Tuhan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Mana nak pernah cari kita, nak pernah berdoa sehingga iman nak bertumbuh. Tuhan mau orang berdoa supaya ketika orang sudah berdoa bertekun, kan firman Tuhan bilang bertekunlah dalam doa. Ya toh? Dalam Roma 12 ayat 12 kalau tidak salah itu, bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesabaran, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa supaya ketika Tuhan, dia dah berdoa karena dia percaya kepada saya. Karena dia percaya kepada saya, maka dia iman bertumbuh. Nah saat itulah ketika imannya bertumbuh, saya akan nyatakan kemuliaan. Nah, supaya saudara dan saya kuat, kata saudara punya hati, yaitu alias iman saudara. Firman Tuhan katakan berdoa. Masih kuat itu iman berdoa. Makanya saudara, kalau saudara malas berdoa, saudara, ketika datang badai, ketika datang proses, mudah terombak-ambing. Siapa? Yang tak tenang. Makanya dalam Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya tak? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Orang yang suka berdoa artinya dia suka dekat dengan Tuhan, suka dekat di hatinya Tuhan. Makanya dia ada ketenangan. Amin. Ada ketenangan. Tapi kalau saudara sudah tidak berdoa, sudah tidak ada ketenangan, yang ada kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, maka iman goyah. Saudara tidak akan merebut janji-janji Tuhan. Saudara tidak akan melihat kemuliaan dan pertolongan Tuhan. Ya tak? Kalau iman goyah, haleluya. Tapi kalau saudara kuat dalam doa, mari saudara, untuk merebut setiap kemuliaan, janji-janji Tuhan yang Tuhan sementara siapkan bagi saudara dan saya. Kuatkan, teguhkan hatimu. Ya tambah lagi lebih sungguh-sungguh, yaitu saudara, iman saudara. Nah iman ini akan kuat, teguh, tidak mudah goyah, karena ada kekuatan doa. Ada doa yang menopang. Haleluya. Jangan berhenti berdoa. Bapak ibu saudara, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Minta roh doa turun atas saudara dan saya. Kalau saudara sudah tidak ada gairah berdoa, Tuhan kasih kita roh doa. Bangkitkan roh doa bagi saya. Berikan saya roh doa. Haleluya. Pasti Tuhan akan berikan. Haleluya. Karena selalu saya katakan, ketika orang berdoa, orang bukan berbicara dengan dinding yang kosong ini, tapi orang berbicara kepada Allah yang hidup, ya, yang setia mendengarkan orang keluhan. Haleluya.
Apapun segala sesuatu, bilang kepada Tuhan. Doa, bilang. Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, bilang kepada Tuhan lewat doa. Jangan curhat ke manusia. Karena curhat ke manusia tidak akan ada jalan keluar. Tapi curhat kepada Tuhan, Dia akan berikan solusi. Dia akan berikan jalan keluar. Dia berikan kemenangan, Dia akan berikan mujizat, Dia akan berikan pertolongan. Ketika orang kasih kuat roh hati iman lewat doa, maka firman Tuhan bilang, engkau akan bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah kuperintahkan padamu oleh hambaku Musa, sehingga saudara dan saya tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayat 7 kali katakan. Ya kan? Ketika imanmu kuat, karena ada doa. Ya, apa-apa saudara berdoa, bilang ke Tuhan, tanya ke Tuhan, minta petunjuk ke Tuhan. Saudara tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, saudara akan berhasil, kata firman Tuhan. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau akan pergi, akan beruntung. Ya, karena saudara punya kepercayaan kepada Tuhan teguh, nyanda. Biarlah orang mau bilang apa, kita cuma mau ego apa tuh Tuhan yang bicara kepada saya. Di dalam doamu saudara harus ada dua arah. Jangan saudara kalau berdoa cuma minta terus. Ketika saudara berdoa, izinkan Tuhan mau bicara kepada saudara dan saya. Ada saatnya engkau akan dengar suara Tuhan di saat doa saudara. Minta petunjuk pada Tuhan. Tuhan, apa yang kita mesti lakukan Tuhan? Nanti dia boleh bicara secara pribadi, atau dia juga boleh berbicara lewat firman. Makanya pelan-pelan kalau berdoa, jangan cepat-cepat berdoa. Pelan-pelan. Dan engkau berikan dia ruang, kesempatan untuk dia akan bicara pada saudara dan saya. Ya, habis saudara puji menyembah dia, saudara pujian. Berusaha saudara dan saya berdoa, harus berjumpa dengan Tuhan. Artinya aliran-aliran air kehidupan saudara akan rasakan. Zaman kuasa kasih Tuhan engkau rasakan. Ada bisa termanifestasi lewat menangis. Ya, itu tandanya Tuhan menjamah. Itu tandanya aliran-aliran air kehidupan itu mengalir. Karena dia bilang, dia ada cari sungguh-sungguh bagi kita. Tapi kalau saudara berdoa, kenapa kering? Kenapa belum dapat sesuatu? Kita suka cepat-cepat masih amin, ya. Nah itu berarti aliran-aliran kehidupan belum terrasakan. Tapi mari saya mengajak sidang jemaat Allah Omega Santema, ketika berdoa sampai pada klimaksnya berjumpa, merasakan aliran-aliran air kehidupan. Nah, kita akan merasakan jauhan Tuhan. Rasa-rasa senang mau berhenti berdoa. Saya percaya sudah merasakan itu. Amin. Alami itu setiap saat. Jangan cuma 1 minggu 1 kali di gereja untuk alami. Jangan. Setiap saat. Supaya saudara punya gairah roh doa itu bangkit. Supaya masih di kantor ingin, kita semua cepat-cepat pulang loh. Kita mau bersanding, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara punya iman bertumbuh, pertama-tama hubungan engkau dengan Tuhan harus beres dulu. Ya, itu kembalinya ke hati dulu. Hati saudara beres, hubungan saudara dengan Tuhan harus beres, harus bagus. Bagaimana iman saudara akan bertumbuh kalau hubungan saudara dengan Tuhan tidak baik, alias tidak suka berdoa? Bangkitkan gairah doa, minta roh doa, bangkitkan kepada saudara dan saya, supaya iman saudara menjalani COVID-19 ini saudara tidak akan mudah diobang-ambingkan dengan dunia bicara. Nyanda kita pegang firman, ada Tuhan bersama denganku. Iblis saudara akan lari. Saudara akan bisa merebut kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, alias saudara tidak suka berdoa, iman saudara mudah diombang-ambingkan. Ya, banyak perkataan-perkataan yang melemahkan saudara bisa terikut arus. Oh iya begitu. Tapi saudara punya iman kuat, apapun kata dunia yang mau melemahkan iman saudara, saudara akan berkata, aku punya Yesus yang hebat. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tidak mudah terpengaruh. Kuatkan, teguhkan iman saudara. Ya. Ketika saudara berdoa, saudara bisa Tuhan berikan karunia untuk membedakan kepekaan mana dari Tuhan,
Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan. Ada kepekaan. Bisa membedakan roh. Oh, ini bukan dari Tuhan. Kita mau dengar. Saya juga, biar walaupun Joy masih kecil, saya bilang, Dek, belajar untuk bisa membedakan roh. Dia bilang, Mama, tadi pagi saudara kesaksian. Tadi dia bilang, Ma, tadi ada suara begini. Ambil kata apa? Pukul Mama. Tangan dia, itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan iblis. Tolak. Dia langsung bilang, cara iblis berkuasa. Keluar, tolak. Haleluya. Kalau yang baik itu dari Tuhan, deh. Saudara, masih kecil anak-anak saudara, kasih ajar, kasih kuat dalam beriman, supaya orang peka dengar suara Tuhan. Haleluya. Makanya ada di kaki Tuhan. Doa supaya iman saudara kuat. Dan kedua, rahasia kedua saudara, untuk saudara punya iman kuat untuk merebut setiap janji-janji Tuhan. Ayat 8. Dia katakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, poin yang kedua, syarat yang kedua, supaya iman saudara teguh tidak mudah goyah. Selain doa, Tuhan katakan, engkau dan saya harus memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Haleluya. Saudara, jangan cuma percaya itu Yesus di dalam hati saudara. Ya, percaya Yesus itu, percaya kebenarannya, percaya firman-Nya di hati. Oke. Tidak cukup sampai percaya ada di hati, tapi apa yang engkau percaya itu kebenaran firman Tuhan itu, engkau juga harus perkatakan. Contoh, ya, Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tolong percaya kan firman itu? Itu ada di hati. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau harus memperkatakan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hati percaya, mulut mengaku, maka itu akan disertai dengan kuasa. Makanya saudara, jangan lupa saudara untuk memperkatakan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan prophetic. Karena kuasa memperkatakan firman Tuhan itu dahsyat. Karena sudah ada contoh di Alkitab. Apa yang terjadi di muka bumi ini saudara, ya terjadi oleh karena apa? Tuhan bernubuat. Ada prophetik, perkataan Allah. Ya, di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ya, mulai yang ketiga, Kejadian pasal 1 ayat 3, dia katakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini salah satu contoh bagaimana kuasa prophetik, kuasa memperkatakan firman. Ya, ada kuasa orang memperkatakan firman. Ya, Tuhan bilang, berfirman kata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oh, luar biasa. Saudara dan saya juga sudah diberikan mandat kuasa. Oh, firman Tuhan bilang, engkau akan menerima Roh Kudus apabila engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Engkau sudah diberikan Roh Kudus, diberikan kuasa. Ya, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Apa yang kau orakan, maka itu yang akan terjadi. Ketika engkau bergumul lewat kesehatanmu, engkau percaya bilu-bilu Yesus sembuh, engkau perkatakan, deklarasikan itu. Perkataan prophetik, nubuatkan itu seperti Kejadian 1 ayat 3, ketika berfirman maka jadi. Begitu juga saudara, ketika engkau mengalami proses sakit penyakit, saya percaya bilur-bilur Yesus sembuh. Saya akan orakan, saya deklarasikan itu. Oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Saya percaya firman Tuhan bilang, segala kelemahan sudah Tuhan pikul, segala sakit penyakit Tuhan sudah tangguh, dan bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Perkatakan itu, maka akan terjadi kesembuhan. Engkau mengalami proses keuangan, perkatakan. Roma 4:17, dengan firman-Nya dia sang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Filipi 4:19, Allahku akan mengisi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Itu akan terjadi. Firman Tuhan akan bela, saudara. Haleluya. Filipi roh jahat, setan iblis yang mengocok mungkin tubuhmu, tapi ketika kau mendeklarasikan, kau berfirman, maka roh jahat, setan iblis dalam tubuh akan keluar. Ketika ada kuasa roh jahat dalam keuanganmu, ya, ada belang-belang
kuasa roh jahat itu kan lari dari Tuhan. Ketika engkau berkatakan firman dalam rumah tanggamu, maka kuasa roh jahat itu akan keluar dari rumah tanggamu. Haleluya. Mendapatkan kemenangan ketika engkau mendeklarasikan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Untuk itu hati-hati dengan mulut orang. Ya, hati-hati dengan menggunakan perkataan orang. Karena perkataan orang ada kuasa. Haleluya. Ingat baik-baik. Ya, ada kuasa untuk terjadi sesuatu hal yang supranatural. Apa yang terorangkan dalam perkataan kita terjadi. Jadi anak-anak Tuhan, orang percaya untuk menggunakan, hati-hati menggunakan perkataan. Kalau orang bilang soy hidup, maka hidup akan soy. Ya toh? Kalau orang hari ini saya diberkati, maka hari ini saya diberkati Tuhan. Orang kan yang negatif, yang positif, jangan negatif. Orang kan yang positif, yang berkat, jangan kutuk. Ya, sehingga engkau akan mencapai yang namanya kemuliaan. Yosua boleh berebut tanah Kanaan, tanah perjanjian, karena ini dia melakukan ini. Dia tidak melupakan untuk memperkatakan Taurat dan tidak pernah untuk tidak merenungkan firman. Siang dan malam dia merenungkan Taurat itu. Saudara dan saya mau berhasil dan beruntung, saudara. Mari renungkan Taurat itu siang dan malam. Karena apa? Firman Tuhan ini juga bisa menyembuhkan. Disampaikan firman-Nya disembuhkan. Kuasa sudah merenungkan firman Tuhan ini dahsyat, dan itu yang saya alami, saudara. Saya mengalami kesembuhan cuma baca firman Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, menyembah, berdoa, baca firman Tuhan. Saya mengalami yang namanya kemuliaan, kesembuhan. Saudara dan saya mengalami apa? Proses apa saat ini? Satu hal yang saya katakan, kuat kasih kuat iman, saudara. Mari banyak di kaki Tuhan, berdoa, menyembah dan mengucap kebenaran, baca firman Tuhan, baru melakukan aktivitas, saudara. Jangan lupakan itu, saudara. Haleluya. Ya, ayat 9 saudara dikatakan apa? Supaya saudara akan merebut janji-janji Tuhan. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali lagi dia bilang, saudara. Habis dia bilang, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kadang iman bisa goyang karena mulai tawar hati, mulai kecut hati. Jangan kecut dan tawar hati, saudara. Karena Amsal 24 ayat 10 berkata, saudara, ketika orang tawar hati, maka kecillah kekuatan. Haleluya. Ya, kecil kata itu kekuatan. Jika kau tawar hati pada masa kesakan, kecillah kekuatan. Haleluya. Pada masa kesakan, pada masa proses, saudara, jangan engkau dan saya tawar hati. Ya, jangan engkau dan saya kecut. Tapi mari, saudara, dia katakan Yesaya 54 ayat 2. Yesaya 54 ayat 2. Dia katakan apa, saudara? Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan menjadi kota-kota yang sunyi. Oh, Yesus punya janji ini. Dia bilang apa? Ayat yang kedua tadi. Coba kembali, Bro Febri. Lapangkanlah tempat kemah, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Haleluya. Tadi dia bilang, teguhkan kata tu iman. Haleluya. Tu patok kata kasih paling dalam. Haleluya. Tu iman, kepercayaan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan mempersiapkan saudara dan saya. Saudara saya akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Alias berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Soalnya saudara bisa mau tampung. Haleluya. Saudara tidak bisa menampung lagi, itu berkat Tuhan akan tercurah bagi saudara dan saya. Haleluya. Ya. Yang penting saudara dan saya jangan tawar hati. Ada proses, haleluya. Mulai saudara, mulai tidak lagi bergairah untuk berdoa. Saudara gairah baca firman, saudara tawar hati. Apa posisi hati saudara dan saya? Lagi tawar hati, lagi ada kekeringan. Bikin pemulihan, proses pemulihan. Kembalikan hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Jangan mudah goyah iman saudara. Ya.
Begitu besar masalah saudara, jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecut hati saudara dan saya. Percaya firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, haleluya. Nah, Tuhan Allah tetap menyertai kemanapun saudara dan saya pergi. Tuhan Allah menyertai. Nah, jadi pegang ini firman Tuhan saudara. Haleluya. Saudara akan merebut janji-janji Tuhan. Ya, seperti Yosua merebut tanah Kanaan saudara. Karena ini, haleluya, semua tempat yang diinjak jadi miliknya. Saudara juga mau jadi apa? Ada saudara yang rindu untuk tanah ini tak suka. Pergi di tanah itu. Rebut. Tanah ini akan jadi milik saya. Rumah ini akan jadi milik saya. Semua boleh beriman, tapi jangan iman konyol. Tuhan bilang anaknya jaga berdoanya setia dengan kita. Ya? Ya suka merenungkan firman Tuhan. Kok anak mau klaim janji Tuhan? Anak mau bilang, oh ini akan jadi milikku. Tuhan bilang, haleluya. Ada orang banyak, oh ini, saya beriman. Nah, beriman, saya pasti sembuh. Iya, beriman, Tuhan pasti sembuhkan. Tapi jangan saudara, minta kesembuhan cuma beriman Pak Tuhan. Tiap hari saudara, sinetron. Tiap hari yang baca komik. Haleluya. Jangan harap saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, akan melihat kodrat ilahi, kesemuan ilahi. No. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3. Dia katakan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan cuma berharap mujizat Tuhan, kata 1 Yohanes, saudara yang masih percaya mengandalkan Tuhan sampai saat ini. Oh haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Orang yang cuma mau berharap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dia harus menyucikan dirinya sama seperti dia yang adalah suci. Saudara cuma membutuhkan, saya cuma beriman lewat kesehatan saya, harus menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Pikiran, perkataanmu, hidupmu suci. Engkau akan melihat yang namanya kontrak ilahi. Engkau melihat kuasa mujizat Tuhan akan terjadi. Jaga kehidupan kudus. Saudara melihat hal supranatural terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ini syaratnya. Dan juga kembali ke Yosua saudara. Mari saudara, hari-hari ini saudara harus ada keteguhan iman. Karena sekarang sebanyak ketakutan. Lawan dari ketakutan, keteguhan iman. Iman Al-Omega Santarema, kasih teguh itu iman. Ya, orang tidak tahu terjadi apa untuk selanjutnya saudara. Tapi kalau orang iman sudah dipersiapkan hari ini, bukan kebetulan, Tuhan mau berkata kepada saudara saya, percaya sungguh kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan cara engkau banyak di kaki Tuhan berdoa, ya, berjaga-jaga. Karena Tuhan tidak tahu kapan waktunya. Berjaga-jaga lewat doa. Perempuan 5 bijaksana, mereka siap dengan pelita dan minyak. Ada firman, ada Roh Kudus, ada dalam kehidupan saudara saya. Saudara saya tidak takut. Haleluya. Mari saudara, kasih kuat itu iman. Dalam segala hal apapun yang engkau alami saat ini, dalam pribadimu, dalam rumah tanggamu, usaha bisnismu, pelayananmu, percaya sungguh. Beriman teguh kepada Yesus. Yang saudara dan percaya itu, dia hebat. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, teguhkan iman percaya bahwa kita punya Yesus yang besar. Meneguhkan iman saudara saya, saudara harus banyak berdoa, harus banyak memperkatakan firman dan merenungkan firman Tuhan, sehingga hati saudara tidak tawar, hati saudara tidak kecut menjalani hidup ini. Ya, saudara akan teguh iman saudara. Saya percaya Yesus, jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Tidak ada. Bersama dengan Yesus akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Nah, mari saudara, Bapak Ibu, saudara akan menggapai yang namanya janji Tuhan. Yang ada saudara di dalam Yesaya 60 ini terakhir saudara. Yesaya 60 saudara. Ya, keadaan dunia semakin gelap, bangsa-bangsa semakin kelam, tapi orang-orang benar, dia katakan dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lanjut 2 dan 3.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kata dunia sudah apa? Bumi sudah kelam, gelap, bangsa-bangsa sudah kelam, tapi orang-orang benar ya akan cahaya terbit bagimu. Ini bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang, saudara. Haleluya. Jadi mari saudara, kemuliaan itu akan Tuhan lagi. Saudara baca saja di rumah, itu Yesaya 60 ayat 1 sampai 22 menjadi bagian saudara dan saya. Engkau akan rebut itu. Haleluya. Ketika saudara kasih kuat itu hati, iman teguh dengan doa, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan karena Tuhan siang dan malam, dan tidak tawar hati, tidak kecut hati, maka janji itu digenapi. Haleluya. Amin saudara. Puji Tuhan.